Teman-teman, kalau kita tahu sebenarnya di sekitar kita ini adalah banyak sekali terhampar lahan kosong yang tidak termanfaatkan dengan baik. Apabila lahan-lahan ini bisa kita manfaatkan, selamat pagi, jumpa kembali dengan channel Pegawai Sukses, channel yang akan memberikan informasi seputar bisnis dan sekitarnya. Teman-teman, kalau kita tahu sebenarnya di sekitar kita ini adalah banyak sekali terhampar lahan kosong yang tidak termanfaatkan dengan baik. Apabila lahan-lahan ini bisa kita manfaatkan dengan baik, sebenarnya ini adalah suatu potensi yang sungguh luar biasa, bisa menjadikan suatu mendapatkan pendapatan atau penghasilan, dan ini bisa dijadikan suatu hobi buat teman-teman dan sekaligus bisa sebagai lahan untuk berbisnis. Saya ingin mengajak teman-teman berkeliling melihat beberapa lahan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita sehari-hari. Memanfaatkan lahan-lahan kosong, bisa kita tanami berbagai macam tanaman yang bisa kita gunakan untuk kehidupan, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kita lihat, kita juga bisa tanam kacang tanah di sekitar lahan pekarangan kita. Nah, ini teman-teman bisa lihat tanaman kacang ini bisa tumbuh dengan subur. Nah, ini adalah lahan yang bisa dimanfaatkan. Aloe vera. Aloe vera ini sangat berguna sekali untuk menjaga kesehatan lambung kita. Nah, teman-teman bisa lihat betapa suburnya aloe vera yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah kita. Kita lihat, ini ada tanaman kacang tanah yang ditumpang sarikan dengan tanaman bentul. Lihat teman-teman, ini lahan sempit, tapi kita bisa berkreasi dengan berbagai macam tanaman bentul dan ditumpang sarikan dengan tanaman kacang tanah. Nah, ini tanaman bentul yang subur dan tanaman kacang tanah yang tanaman bentul yang tumbuh subur dan juga tanaman kacang tanah yang juga tumbuh subur, bentul subur, dan ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk pemanfaatan lahan-lahan kosong di pekarangan sekitar rumah kita. Yuk teman-teman, kita lihat beberapa tanaman di sekitar pekarangan rumah yang lainnya. Oke, yuk. Juga ada tanaman berupa kencur ya. Nah, kencur ini sangat bisa sekali dibudidayakan di sekitar pekarangan. Nah, nanti kalau kita mau masak, mau apa, sudah ada kencur yang kita tinggal ambil aja, begitu. Teman-teman, juga ada sayur kangkung. Nah, ini kita bisa masak sayur kangkung yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Sayur kangkung ini mudah sekali ditanam ya. Jadi kalau kita ada lahan kosong, ya udah tanam aja sayur kangkung. Bisa digunakan sebagai sayuran. Nggak usah beli, ya udah ambil langsung sayur kangkung ini. Nah, ini adalah pohon waluh yang saya tanam di sekitar pekarangan rumah, teman-teman. Nah, ini sulurnya sampai ke arah situ. Nah, itu pohon waluh, cuman kayaknya belum berbuah nih ya. Ini baru mulai mau buah. Nah, itu
udah mulai ada pentil-pentil buahnya ya, kita lihat. Nah seperti itu, ternyata sangat bisa dimanfaatkan sekali untuk tanam apapun sekitar pekarangan rumah. Teman-teman, saya juga tanam bayam ya. Ini sayur bayam. Sayur bayam ini enak banget kalau bisa digunakan untuk sayur, kemudian pakai sambal, itu rasanya enak sekali rasanya. Nah, ini banyak sekali bayam yang bisa ditanam. Ini sebenarnya bayam yang sedikit liar ya, dia akan tumbuh sendiri. Udah tua, dimatikan, dia akan tumbuh lagi sendiri lagi. Di depan ada tanaman daun luntas ini ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu apa itu daun luntas ya. Daun luntas itu biasanya dipakai untuk yang habis melahirkan untuk memperbanyak produksi air susu. Seperti itu katanya sih. Nah, itu daun luntas. Nah, ini daun luntas ini baunya harum, enak ya. Dan ini sangat cocok untuk digunakan sayuran bagi ibu-ibu yang habis melahirkan karena memperbanyak produksi air susu. Ini sangat mudah sekali tanam. Ini enak sekali. Bisa dicoba ditanam di sekitar pekarangan rumah. Wow, ada daun kelor teman-teman. Daun kelor ini konon sangat bagus bila dimakan rutin tiap hari untuk orang-orang yang mengalami gangguan kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Nah, daun kelor ini juga tumbuh dengan gampang kok teman-teman. Kita lihat ini daun kelornya. Nah, sungguh sangat mudah memanfaatkan lahan di sekitar kita ya teman-teman ya. Kita lihat nih. Ini enak sekali ya kalau di sayur itu, di sayur bening itu rasanya enak sekali. Nah, ini coba kita petik daun kelornya ya. Ini loh daun kelor itu enak sekali kalau kita masak sayur bening gitu ya. Dan baunya sedikit langu ya. Memang ini tapi kalau sering dipetik daunnya nggak begitu langu, enak rasanya. Ya, gampang kan? Dan sebenarnya masih banyak sekali tanaman yang bisa kita tanam di kebun, di pekarangan rumah yang selama ini nganggur ya. Itu saya lihat juga ada pohon kelengkeng di sana. Banyak sekali. Kalau kita mau memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar pekarangan rumah, rasanya ini bisa menjadi tambahan atau mengurangi stres. Seperti itu teman-teman ya. Itu juga ada pohon jambu ya. Ini jambu Jamaika ya. Kebetulan saat ini kok belum ada buahnya. Biasanya pada bulan-bulan seperti ini buahnya banyak. Hanya musim hujan biasanya daun-daunnya bagus, bunganya yang rontok seperti itu. Tapi tidak apa-apa lah, ini bisa dimanfaatkan untuk mengisi lahan-lahan kosong di sekitar rumah kita. Tuh lihat teman-teman. Tuh kita ketemu dengan apa namanya ini ya, ubi talas ya. Ini adalah talas ya, atau bahasa Jawa orang mengatakan ini bote. Ini juga sangat mudah ditanam di kebun-kebun di sekitar pekarangan rumah kita.
Nih lihat tuh. Itu juga ada namanya belimbing wuluh ya. Belimbing wuluh ini cocok untuk membuat pepesan ikan itu. Hanya ini kebetulan kok juga tidak tumbuh buahnya. Itu ada sedikit itu. Ada beberapa biji habis dipanen ya. Nanti pas ada kesempatan akan saya review ketika belimbing wuluh ini berbuah lebat. Tapi bisa dilihat ini di sekitar pohonnya juga banyak tumbuh buah-buah yang bergelantungan. Dan teman-teman, ini ada beberapa pohon randu ya. Pohon randu ini sengaja saya tanam. Untuk apa? Ini di bawahnya nanti saya tanami cabai jamu ya. Pakai ajir pohon randu, karena pohon randu itu gampang sekali untuk tumbuh, nggak gampang mati. Kita lihat, ini sudah mulai saya tanamkan cabai jamunya. Nah, teman-teman bisa lihat ini cabai jamu sudah mulai tumbuh. Nanti dia akan mengikuti rambatan ini. Nah, nanti lama-lama akan tumbuh dengan tinggi, subur, dan kita bisa menikmati hasilnya. Baiklah teman-teman, demikian perjalanan saya, keliling-keliling saya untuk melihat-lihat sekitar pekarangan rumah yang kita manfaatkan untuk tanam apa aja yang penting bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan tentunya bila teman-teman ingin mempunyai sebuah bisnis namun nggak ingin ribet-ribet, nggak ingin packing-packing, silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Teman-teman akan terhubung dengan nomor WA saya dan saya akan menjelaskan bisnis apa yang bisa teman-teman kerjakan. So, tetap semangat, selamat berkarya, salam sukses.